Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Ketemu lagi bareng saya Hendy Kurniawan di Ngobrol Asik Tribun Jogja. Sore kali ini kita kedatangan tamu Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono. Kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana pengawasan menjelang pilkada di masa pandemi ini. Halo Mas Bagus, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Sandy. Alhamdulillah. Ya, sehat. Ini Asik ya, asik ya. asik. Ini saya buka atau saya tutup ini? Boleh, silakan, Oh, iya. silakan. Biar biar terkenal, biar kelihatan mukanya. Kelihatan seumuran ya Mas. Mas Bagus, gimana ini menjelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020? Apakah ada perbedaan apa yang akan dilakukan Bawaslu terkait dengan pengawasan ya dalam hal ini di masa normal dan di masa pandemi? Ya, ini apa? Ya, karena di masa new normal atau pandemik ini tentu beda Mas ya. Ada perbedaan sedikit ini jadi dalam tanda kutip beban atau tugas tambahan dari pengawas pemilu ya. Jadi kalau kita biasanya di masa normal ya, kita concernnya di pengawasan dimensinya elektoral ya. Misalnya terkait dengan tahapan bagaimana pemilihan menjaga pemilihan ini berlangsung demokratis, jujur, adil ya kira-kira seperti itu, transparan dan terbuka itu dan seterusnya itu ada 12 prinsip gitu ya. Nah, di masa pandemi ini ada tambah satu lagi yaitu soal protokol COVID ya, Protokol kesehatan. COVID ya. Meskipun protokol COVID ini di tahapan pemilihan ini ya ini karakternya sama dengan protokol COVID di luar pemilih, maksudnya di luar pilkada ya. Jadi kalau misalnya gugus tugas dulu itu meminta masyarakat ya bisa beraktivitas tapi tetap menggunakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan seterusnya termasuk jaga jarak gitu ya sama di pilkada sekarang ditambahi norma itu. Nah di sini KPU membuat aturan tambahan Mas ya, aturan tambahan. PKPU udah jadi ya? Sudah ada PKPU 6 ya, peraturan KPU nomor 6 itu terkait dengan pelaksanaan pilkada menggunakan protokol COVID. Nah, kami di Bawaslu juga sekitar seminggu yang lalu juga keluar juga akhirnya. Dan prinsip memang Bawaslu itu biasanya memang ya mengikuti KPU ya, karena yang diawasi adalah KPU. Ketika KPU mengatur itu kita ngimbangi juga. Nah, kita Bawaslu ada peraturan Bawaslu nomor 4 kebetulan 2020 itu yang mengatur terkait ya aktivitas pengawasan, penindakan dan sengketa menggunakan protokol COVID ya. Tapi terkait dengan pengawasannya, dimensi elektoralnya ya, penindakan pelanggarannya, kemudian sengketanya ini masih sama. Meskipun sekarang lagi ada wacana, lagi di draft terkait dengan beberapa hal yang memungkinkan, misalnya melakukan tindakan pelanggaran secara daring, sengketa secara daring. Nah ini tambahannya itu, tapi masih dalam proses ya. Tapi untuk protokol COVID ya, menggunakan seperti masker gini ya, kalau kita di lapangan itu tambah ini pelindung wajah ya kalau di lapangan tambah ada sarung tangan, kalau menggunakan bersentuhan dengan berkas-berkas misalnya harus mengoreksi berkas ya itu tambah sarung tangan dan kita bawa hand sanitizer dan seterusnya itu protokol COVID itu bedanya di sana Mas. Nah, Oke Mas Bagus, yang menjadi banyak pertanyaan orang adalah nanti pelaksanaan pilkada mulai tahapan kampanye sampai nanti hari pemungutan suara ditambahi dengan disiplin protokol kesehatan. Salah satunya yang digarisbawahi adalah nanti ketika kampanye, dalam hal ini rapat terbuka, yang berpotensi mendatangkan massa kan, itu pasti. Nah, apakah pelanggaran protokol kesehatan itu berkonsekuensi hukum? Misalnya nih,
pembatasan kampanye terbuka yang hadir 50% dari kapasitas gedung. Ya, Wah, berarti 300, berarti 150 atau 120 maksimal. Tapi ternyata yang datang banyak. ya. Itu udah ada aturan kongres terkait itu atau seperti apa? Ya, kalau di PKPU nomor 6 itu diatur memang nanti apa? Karena kebetulan gini, terkait dengan apa pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini, meskipun kemarin ada Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2, tetapi tidak sampai merubah tahapan dan termasuk metode kampanye ya. Sehingga kampanye-kampanye yang dulu yang konvensional masih ada, hanya sekarang ada tambahan protokol COVID ya. Termasuk kalau tadi di pertemuan dalam ruangan, maka kapasitasnya harus maksimal 50% dari biasanya ya. Ya nanti tetap ada konsekuensinya, tapi memang administrasi sifatnya karena protokol COVID nggak masuk di undang-undang ya, di undang-undang pemilihan ya. Misalnya kalau melanggar protokol COVID itu sanksinya apa itu nggak muncul di undang-undang, munculnya hanya kondisi abnormal ini dan teman-teman KPU mengaturnya di peraturan KPU, maka kalaupun ada pelanggaran terhadap protokol COVID itu sifatnya pelanggaran administrasi ya. Ya nanti pelanggaran administrasi ini ya bisa macam-macam ya, tapi kita tetap berorientasi pada pencegahan ya, tidak serta-merta kemudian misalnya pelanggaran terus nanti kita main sanksi-sanksi gitu ya, enggak. Tapi kalaupun di lapangan misalnya kita kan ada model pencegahan, kalau memang terindikasi nanti misalnya pesertanya banyak ya, kita akan minta kepada panitia kampanye atau penyelenggara kampanye untuk maksimal sekian. Ya sudah, kalau konsekuensinya jadinya sekian ya, yang lainnya silakan di luar kalau mau disediakan misalnya layar atau apa, tapi protokol COVID kan tetap dijaga begitu Mas.